sudah nggak ada, saya persilakan kepada anggota yang ingin memberikan tanggapan. Izin Pak Ketua. Ketua saya. Ya, saya persilakan Bu Evi Apitamaya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Pansus dari Kementerian, dari semua kementerian yang hadir. Ini saya langsung saja untuk mempersingkat waktu. Apapun yang disampaikan oleh pihak terkait, itu intinya tadi sudah prinsipnya kita pansus, apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, itulah tujuan kita. Nah, untuk kualitas kualitas itu Pak, mohon maaf dari Badan Kepegawaian, tidak hanya kita ukur dengan waktu tes sesaat itu saja gitu loh. Ya, tanpa menafikan ya, mengingat mereka guru-guru honorer yang sudah bekerja puluhan tahun hanya bisa diukur dengan kualitas pada saat tes saja. Apakah itu merupakan gimana ya, kalimatnya susah saya sampaikan karena kita di daerah ini menghadapi langsung Pak bagaimana guru-guru honorer itu yang sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun, yang mendidik anak-anak didik, yang menjadi orang ya, yang sudah menunjukkan kualitasnya anak didiknya gitu loh. Karena hanya tes sesaat saja mereka tidak lulus dengan alasan bahwa tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan gitu loh. Apakah pendidikan itu hanya diukur berdasarkan nilai tes itu saja? Pendidikan yang paling utama adalah pendidikan moral, Pak. Yang tentunya guru-guru yang berpengalaman itu lebih unggul, lebih tahu menghadapi anak-anak yang di pengumpulan, yang di ujung-ujung daerah pelosok, Pak. Bagaimana menghadapi daerah-daerah pelosok, ujung-ujung negeri itu tidak perlu teknologi untuk pendidikan, Pak. Ya, mereka sendiri untuk sarana dan sarana nggak ada. Ya kan? Jadi benar kata Pak Ketua kami tadi, ya udah sekarang bagaimana solusi? Bukannya mencarikan jalan tengah, tapi solusi untuk guru-guru kita yang sudah mengabdi kepada negara kita, yang sudah menimbulkan anak-anak didiknya, melahirkan anak-anak didiknya menjadi orang seperti itu. Mungkin itu aja Pak Ketua, yang semua apa yang disampaikan Pak Ketua itulah menjadi harapan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Evi. Saya persilakan selanjutnya. Ya, Bu Ana, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Ketua. Saya yakin bahwa seluruh bapak-bapak yang berasal dari semua kementerian yang hadir saat ini, semua adalah berkat guru. Begitupun dengan kami yang berada di Pansus. Karena memang guru itu bagi saya merupakan rahim bangsa. Jadi tidak bisa begitu saja disepelekan. Baik, kalau saya kebetulan di DPD RI ada di Komite 4, sehingga sering sekali membahas terkait dengan anggaran, dan saya ingat sekali di Undang-Undang APBN itu pasal 11 ayat 21, di situ dikatakan bahwa akan digunakan sekurang-kurangnya 25% untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan SDM, dan juga di situ sudah dialokasikan kurang lebih sebesar 19,6 triliun seperti yang sudah dipaparkan oleh Pak Isa tadi. Dan saya rasa kalau memang ujung-ujung daripada pengangkatan ini formasi yang begitu terbatas karena faktor anggaran, saya rasa untuk mencapai angka itu terlalu kecil. Mengapa? Contoh ya, saya catat itu misalnya kalau untuk kereta api aja masih dialokasikan 27,7 triliun. Kemudian BUMN penyertaan modal 55 triliun. Infrastruktur 417 triliun. Berarti ini kan angka yang sangat kecil untuk seseorang yang mempunyai profesi untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkompeten. Kemudian yang kedua, saya kebetulan dari Maluku, Pak, tadi sudah disampaikan oleh dari mana tadi saya lupa, bahwa serapan di Indonesia Timur cukup kecil. Saya sepakat dengan itu. Begini Pak, saya harus jujur bahwa itu dikeluhkan oleh guru-guru di Maluku terkait dengan passing grade. Bapak mesti berpikir,
kami di Maluku dengan segala keterbatasan, walaupun memang itu bukan menjadi alasan, tetap harus berpacu, tetapi itu pun suatu realita yang bagaimana harus dipikirkan sehingga passing grade itu kalau bisa jangan disamaratakan. Yang ketiga yang saya ingin tanyakan, dari sekian guru honorer yang sudah mengikuti P3K maupun PNS itu ada yang sudah melewati passing grade tetapi tidak masuk di dalam formasi. Itu kira-kira solusinya seperti apa lagi? Nah, kemudian saya tadi sepakat dari Bapak dari Kementerian Keuangan terkait bahwa dana transfer umum itu di dalamnya sudah ada variabel terkait dengan pembayaran gaji untuk non PNS ya. Sekarang masalahnya memberikan masih sesuai dengan kebutuhan daripada daerah tersebut. Itu kira-kira seperti apa? Saya sendiri bingung. Bagi saya, seorang Presiden Jokowi ini sudah cukup luar biasa. Pinjol diberantas, PCR diturunkan. Tinggal satu kata saja dari Pak Jokowi, angkat seluruh pegawai honorer, khususnya guru dan juga tenaga kependidikan. Itu sangat mudah sebenarnya kalau itu mau dilakukan. Kalau balik lagi ke anggaran untuk kereta api saja cukup besar, lebih besar dari anggaran untuk pembayaran gaji guru-guru non PNS ini. Ya itu mudah-mudahan dapat mengetuk hati batin daripada para kementerian yang hadir, walaupun saya sadari sungguh bahwa yang hadir ini memang bukan decision maker, tapi memang merupakan bagian dari pemerintah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Ketua. Terima kasih.